Iya pemirsa, masih bersama dengan Ibu Ratna Yudawati yang merupakan psikolog dan juga masih ditemani pula oleh Mbak Imelda yang merupakan owner dari Immanuel Homeschooling di sini, dan kita masih membahas mengenai bagaimana kita menemukan bakat bagi anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, sebenarnya kalau kita ingin melihat potensi anak yang berkebutuhan khusus, Mbak Imel, ini bagaimana, Mbak? Biasanya kita berdiskusi dulu dengan orang tua. Apa yang biasa mereka lakukan di rumah. Nah, dari situ kemudian kita mencoba memasukkan mereka dari beberapa ekskul yang kita punya. Jadi kita benar-benar lihat, oh ternyata mereka dari situ nanti akan ketahuan. Jadi semua kita cobakan ke mereka. Jadi semua ekskul-ekskul yang mungkin yang ada di sekolah yang khusus untuk anak kebutuhan khusus memang harus dicobakan. Iya, dicobakan semua. Karena mereka itu kan tidak seperti anak-anak pada umumnya. Kita tanya, kamu hobinya apa? Mereka pasti akan nggak bisa jawab. Sehingga kita masukkan dulu misalnya ke musik, misalnya ke cooking, misalnya mereka ke art. Kita masukkan mereka ke segmen itu semua. Dari situ nanti kita akan ketahui dia talentanya di mana. Baru kita fokuskan, kita matangkan nantinya. Ya, ini yang disebut dengan teknik observasi ya, sebelum akan menerapkan kurikulumnya dimulai dari mana sih. Memplotkan anak tersebut untuk masuk kemana, memang harus ada observationnya di sini. Nah, bentuk observationnya selain yang tadi sudah Mbak Imel tadi sampaikan kepada saya dan pemirsa, mungkin Bu Ratna bisa memberikan tambahan di sini, Bu. Iya, bagus ya kalau di sekolahan di IHS itu kan memang ada sebuah metode untuk mengenal dulu ya. Selain wawancara dengan orang tuanya, bagaimana keseharian, kemudian di cross check-kan. Karena kadang-kadang juga apakah yang disampaikan orang tua di rumah itu muncul di sini, bisa jadi tidak muncul, berbeda, malah bisa luar biasa bagus, atau mungkin orang tua ada yang melebih-lebihkan begitu. Sehingga kita sendiri yang bolehlah cross check ke orang tua, tapi kita juga harus benar-benar bisa menemukan data yang sesungguhnya untuk memprofil anak ini seperti apa, baik itu kemampuan komunikasi, daya tangkapnya, kemudian adaptasi. Ada yang bagus tapi karena sering dimarahin waktu ini ada beberapa kasus waktu itu anak disekolahkan di sekolah umum, kemudian karena tidak bisa mengikuti kurikulum yang standar yang diterapkan di sekolah tersebut, kemudian dileskan. Setelah dileskan tidak mampu juga gitu ya, sehingga akhirnya orang tua udah gemes ketika ngajarin nggak bisa-bisa, terus dicoblosin itu pakai pensil. Sehingga anak kemudian menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga yang melakukan orang tuanya sendiri. Yang kedua, anak menjadi depresi. Ketika datang di sekolah yang kemudian dengan warnanya bagus, kemudian mainannya juga sesuai dengan mainannya anak seusia dia, guru-gurunya ketika berkomunikasi juga memahami gitu ya, sehingga kemudian anak ini jadi, wah ternyata hebat ya, dengan dikasih soal-soal dia bisa menangkap dengan cepat, tetapi soalnya memang standarnya dia begitu. Nah, kondisi seperti inilah yang kemudian disebut observasi di dalam untuk menentukan kalau memang anaknya seperti ini, nanti bentuk kurikulumnya dimodifikasinya apa. Kira-kira bisa mengikuti level yang di mana. Terus kalau tadi kan Bu Imel kan cerita bahwa di sana nanti ada bagian cooking, kemudian ada musik ya, ada art dan segala macam. Itu memang tujuannya sebetulnya selain untuk pengembangan bakat, adalah ketika lulus mereka bisa mandiri secara baik itu personal, baik itu finansial gitu ya. Sehingga kadang-kadang nanti di ujung-ujungnya mereka diajarin main kalkulator tuh. Kalau dagang dia bisa, gitu kan. Kalau misalkan dia nanti bisa masak, kemudian dijual harga berapa, dia bisa ngasih kembalian, begitu. Nanti akan diajarin sampai mereka, ini bedanya dengan sekolah umum ya. Kalau di sekolah yang khusus semacam IHS ini, anak-anak jadi akan punya kemandirian, kemudian mereka bertanggung jawab untuk dirinya dan punya ingin berprestasi, sehingga ketika dewasa mereka punya skill yang bisa untuk survive secara ekonomi. Jadi tidak akan tergantung. Tetapi kalau kita tepat loh ya meletakkannya. Tetapi kalau kita nggak tepat, kita hanya berharap aja, tapi kita jalan yang diambil salah ya. Kita kadang-kadang hanya melihat, tahu gitu ya dari dulu di sana. Karena perkembangannya pesat sekali. Kalau kita lihat berdasarkan case yang terjadi di masyarakat ini, kalau kita sudah melihat anak kita berkebutuhan khusus, orang tua itu pasti akan larinya ke SLB.
atau mohon maaf sini harus saya katakan sekolah luar biasa di sini. Sedangkan di sana kalau kita lihat banyak kurikulum yang mungkin tidak dapat diterima karena kalau kita lihat jenis ABK kan banyak sekali ya, mulai dari autis dan juga Down syndrome dan juga yang tadi Mbak Imelda sebutkan. Dan di sini untuk memberikan mindset yang kepada orang tua biar tidak harus dimasukkan ke SLB sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya nggak apa-apa juga. Sebenarnya nggak ada masalah ya kalau anak-anak ini harus dimasukkan ke SLB. Semua itu kan tergantung dari bagaimana orang tua ini menyikapinya. Oh ternyata di SLB lebih dekat dari jaraknya dari rumahnya dibandingkan dengan kami yang tempatnya ada yang Di cukup Wiyung jauh ya? di daerah Wiyung. Jadi seperti itu. Jadi cara kami tetap merangkul mereka yang masih sekolah di SLB. Merangkul kami seperti ini. Misalnya kita bertemu dalam komunitas-komunitas. Kami selalu ngomong, Ibu, Bapak ini yang dibutuhkan anaknya seperti ini. Coba ayo dibicarakan dengan pihak sekolah. Jadi seperti itu. Jadi pendampingan kami seperti itu. Jadi tidak monoton mereka harus sekolah di tempat kami. Tidak. Oke, jadi memang untuk mengenalkan bakat juga pada anak juga kita juga harus mengerti ya bahwa memang anak ini khususnya untuk diarahkan ke mengarah kemana? SLB atau mungkin ke sekolah-sekolah yang mungkin khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kita kembali lagi membahas mengenai bakat kepada anak ABK. Sebenarnya ada contoh konkret nggak, Mbak Imel, di sini? Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mempunyai bakat yang mungkin bisa dikatakan bahkan kita yang manusia biasa aja nggak sampai seperti itu. Kebetulan di tempat kami itu ada, kita bikin kelompok musik angklung ya, kita kelompok musik angklung. Kita coba menggali mereka sampai sejauh mana mereka bisa memainkan itu, karena musik angklung itu cara memegangnya, membunyikannya itu membutuhkan apa ya, benar-benar membutuhkan kemampuan karena harus sinkron antara apa yang mereka lihat dari not, terus kemudian dengan gerakan tangan, kemudian mereka mengkombinasikan dengan musik yang ada, itu memang benar-benar membuat mereka agak-agak, kalau orangnya nggak biasa mungkin kesulitan, tetapi karena mereka anak-anak yang luar biasa, kadang satu lagu itu kita cuma bisa latihan 2-3 kali. Wow. Dan mereka sudah hafal. Asal suasananya menyenangkan. Iya, betul. Nah, suasananya yang menyenangkan. Di sini mungkin Bu Ratna mungkin bisa menjelaskan atau mungkin mendeskripsikan terkait suasana yang menyenangkan itu maksudnya seperti apa di sini? Iya. Karena gurunya memang sudah punya pemahaman ya bahwa cara komunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus berbeda. Ketika kita ngomong hai harus panggil nama, kemudian kita harus kontak mata, ada touching juga. Kalau anak-anak tertentu mungkin nggak suka ya disentuh. Kemudian bagaimana cara memotivasi itu bukan dengan pukulan, bukan dengan hukuman gitu ya, tetapi ketika mereka bisa menyanyikan tuh kita kasih contoh dulu. Terus ketika mereka sudah mengeluarkan bunyi suara tertentu, kita kemudian puji, hebat kamu bisa. Terus yang lain jadi ikut, kemudian pengen. Akhirnya termotivasi. Termotivasi. Tapi kalau misalkan bayangin kalau anak yang berkebutuhan khusus sekolah di sekolah umum, yang lain bisa menyanyi, dia sedangkan dia harus pendekatannya secara individual personal ya. Ada bentuk notnya yang harus khusus juga begitu. Dia nggak bisa ngikutin. Ketika teman-temannya menyanyi, dia masih mencoba mendengarkan, mencari contoh dulu, gurunya nggak ngasih contoh, dia akhirnya menjadi termarginalkan justru. Nah ini yang kasihan sekali. Banyak sekali success story ya dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga ingin tahu sebenarnya success story untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Mungkin bisa di-share kepada pemirsa di rumah. Iya, kita tahu bahwa ada Rama ya yang ada di Semarang itu. Dia Asperger syndrome ya. Dari kecil memang luar biasa, tidak ada yang ngajarin bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris sendiri. Kemudian juga terakhir ini diundang oleh sebuah kampus di Bandung untuk pidato tentang universe dalam bahasa Inggris. Gitu. Baik, sebentar saya ingin tanya, saya harus potong, mohon maaf di sini. Tadi Bu Ratna tadi sempat menjelaskan ya, bisa berbahasa Inggris namun dalam guru atau mungkin yang lainnya tidak mengajarkan bahasa Inggris. Nah ini bagaimana ini? Ya, karena dia masih usia 3 tahun ya, masih di rumah gitu. Ternyata anak-anak Asperger ini dengan mendengarkan, hanya melihat, itu daya serapnya sangat tinggi sekali. Dan dia memang sangat suka dengan detail gitu. Sehingga kalau misalkan kadang-kadang nggak dia ngajarin kok dia bisa gitu. Oh ternyata dia melihat di TV, ada orang yang conversation, dia tahu semua itu.
Nah, kemudian juga minatnya anak ini adalah dengan astronomi. Bahkan ada sebuah kampus yang kemudian mengatakan, kamu sekolah ya, nanti kalau udah lulus, kamu tes di sini. Wow. Dekannya itu sudah meyakinkan bahwa anak ini potensi bakat untuk astronominya tinggi. Itu contoh yang ramah. Kemudian yang kedua Stefani. Fani itu kita tahu adalah atletik juara lomba dunia ya untuk di atletik. Kemudian kita juga tahu bahwa banyak sekali anak-anak yang punya cerita-cerita keberhasilan. Bahkan di IHS pun kami melihat banyak sekali yang ketika manggung ya suaranya bagus. Kemudian foto untuk di modelingnya juga bagus, seni untuk melukisnya bagus. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian membuat orang tua itu jadi ternyata hebat ya, mereka ternyata mampu. Selama ini ketika mereka tahu bahwa aduh kok nggak bisa dengan seperti teman-temannya yang lain begitu. Benar. Sehingga kita kalau sebagai masyarakat perlu memahami ketika bertemu dengan anak-anak semacam Stefani ataupun Rama ataupun murid-murid di IHS, kita harus menyapanya dengan cara yang membuat mereka jadi terinspirasi bahwa sudah bisa nyanyi apa aja gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu otomatis akan membuat anak itu terchallenge tersendiri gitu ya. Kita mencoba mendekat kepada mereka, bukan berarti kalau melihat misalnya di mall atau kita melihat anak-anak seperti ini, kok anak ini aneh ya, anak ini kok begini. Apalagi mereka ada yang berteriak, ada yang masih iya betul, vapingnya, terus kemudian masih di lantai bergulung-gulung seperti itu dianggap sudah anak aneh. Sebenarnya justru malah kita harus bisa mengerti mereka, kita rangkul mereka, kita tanya apa yang mereka inginkan. Jadi yang terpenting memang kita harus mengedukasi. Ada fittingnya? Kita juga mau lihat fittingnya bagaimana, apakah bisa dilihat. Mungkin saya dan juga pemirsa di rumah ingin tahu sebenarnya kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan atau mungkin diaplikasikan di Immanuel Homeschooling ini kepada anak berkebutuhan khusus. Dan sambil menunggu seperti apakah fittingnya, saya ingin tanya sebenarnya kalau dari segi psikologis gitu ya, banyak orang tua yang mungkin meng-underestimate terlebih dahulu. Banyak orang tua itu yang nggak bisa nih gitu. Nah sebenarnya benar seperti yang Mbak Imel tadi sampaikan. Nah ini bagaimana sebenarnya kalau dari dunia psikologis? Iya, ketika kita biasanya orang tua membaca anak-anaknya, kemudian menemukan ada beberapa hal yang secara biasanya kakaknya tidak begini, kenapa adiknya begini? Karena kan dalam orang tua biasanya meng-compare ya antara di situ ya. Baik. Kemudian akhirnya dia biasanya datangnya ke dokter dulu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, kita lihat ini dulu ya, fittingnya ya. Jadi ini merupakan berbagai kegiatan. Ya, jadi ini kita cooking kemarin di Paparon. Jadi kita gali mereka bisa bikin pizza di situ. Ini hari kemarin kita acara Kartinian. Jadi mereka juga harus mengenal pahlawan-pahlawannya. Gurunya banyak tuh yang olahnya kemudian ini kita olahraga, dan ini yang kemarin kita di kebun binatang acara outing. Outing ya. Ini kita juga outing di Tugu Pahlawan. Ya ini kita lagi perform, lagi kita perform drama dan musik di acara Hari Autis. Ini acara kita Natal Kartinian kemarin ya. Ini mereka waktu Hari Pahlawan. Ini mereka sedang tryout untuk menghadapi. Iya. Mau pinjem penghapus, nggak boleh negatif dulu. Ini bercocok tanam. Ini acara bercocok tanam di kebun kita. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk sekolah anak yang berkebutuhan khusus sebenarnya lebih detail, tepat sekali. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang mungkin menerapkan kurikulum yang mungkin sudah diterapkan oleh pemerintah, lebih tepatnya seperti itu. Dan di sini mungkin Baratna bisa kembali ini ya, menyambungkan yang tadi sempat dijeda ya. Bahwa kalau orang tua menemukan ada sesuatu hal yang dirasa kok tidak seperti yang seharusnya atau biasanya, biasanya mereka datangnya ke dokter. Ya, itu udah bagus sekali ya. Karena kadang-kadang yang ditemukan tuh sudah di bawah 5 tahun tuh sudah memunculkan perilaku-perilaku yang bisa dibaca bahwa ini kayaknya beda deh gitu. Datangnya biasanya ke dokter anak dulu gitu ya. Nanti dari dokter anak itu baru dirujuk gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa ada sesuatu hal yang tidak seperti yang biasanya, kadang-kadang orang tua ini kan defensif ya. Kemudian ada juga beberapa kasus yang kemudian sampai orang tuanya meninggalkan anak dan istri ya.
karena tidak siap menerima hal tersebut. Pesan kita bersama bahwa ada banyak sekali pertolongan di luar sana, ya, baik itu dukungan kesehatan, baik itu dukungan sistem pendidikan, dan kemudian kalau misalkan dalam segi ekonomi pun mereka sendiri kalau memang sudah memiliki kompetensi, ada beberapa usaha yang bisa dilakukan. Mereka bisa berwirausaha, kemudian secara kumpul ya, kemudian pendampingan dari sekolah itu bisa long life ya, ketika mereka nanti punya kemampuan tadi bercocok tanam, terus secara mandiri ekonomi dibantu dengan sekolah untuk memasarkan sayur mayur, itu bisa sekali. Sehingga jangan pernah khawatir. Ini justru Bapak Ibu yang memiliki keluarga yang berkebutuhan khusus itu diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bermitra dengan banyak orang, bahwa anak ini menjadi berkat bagi semuanya. Mereka tidak sendiri. Mereka tidak sendiri. Terakhir untuk Mbak Imel, ada yang ingin disampaikan untuk Komisa Yunus? Intinya begini, ayo kita bergandengan tangan. Jangan menganggap mereka itu adalah anak-anak yang aneh, karena mereka sebenarnya punya potensi. Ayo kita sama-sama kita bekerja sama dari psikolog, dari pihak sekolah, dan yang terutama pihak orang tua. Ayo kita menciptakan, kita bikin anak-anak ini punya potensi yang nantinya untuk mereka di saat mereka sudah dewasa. Oke, baik. Dan kesimpulan dari obrolan kita di pagi hari ini, memang kita tidak boleh untuk meng-underestimate anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena kita tidak tahu ternyata bakat dari anak-anak berkebutuhan khusus ini luar biasa jika kita bandingkan dengan bakat-bakat anak normal pada umumnya. Betul. Ya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ratna. Mbak Imel, terima kasih, sukses terus untuk Immanuel Homeschooling-nya. Dan itu tadi pemirsa informasi mengenai tema kita atau talkshow kita pada 7 Juni 2016 ini terkait bagaimana kita untuk mengetahui dan juga menemukan bakat kepada anak yang berkebutuhan khusus. Dan semoga talkshow atau mungkin perbincangan kami di episode kali ini dapat memberikan inspirasi bagi Anda. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda pariwara Cakrawala akan segera kembali untuk Anda.